Dalam Oxford English Dictionary, emosi merupakan setiap kegiatan atau gejala pikiran, perasaan, dan nafsu, serta setiap kecenderungan untuk tidak. Dalam hal ini terdapat beberapa istilah. Yang pertama ada afeksi, yaitu perasaan yang digunakan dalam konteks klinis atau medis. Yang kedua ada emosi, yaitu perasaan yang digunakan dalam konteks sehari-hari dan dapat diketahui alasan terjadinya perasaan tersebut. Yang ketiga ada mood, yaitu perasaan yang muncul bersifat sementara dan tidak dapat diketahui alasan perasaan itu muncul. Yang terakhir ada temperamen, yaitu perasaan yang bersifat bawaan dari orang tua ke anak-anaknya. Dalam emosi terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen kognitif, yaitu reaksi bagaimana ia menilai perilaku. Yang kedua adalah komponen fisiologis, yaitu reaksi tubuh. Yang ketiga adalah komponen perilaku, yaitu ekspresi wajah. Ada beberapa teori mengenai emosi. Yang pertama adalah teori James Slave. Teori ini menyatakan bahwa persepsi terhadap tubuh adalah kunci utama pengalaman emosi. Hal ini dapat dijelaskan dengan kalimat berikut. Kita menangis bukan karena kita sedih, tetapi kita sedih karena kita menangis. Jadi, kita merasa sedih karena kita merasa bahwa tubuh kita sedang menangis. Teori yang kedua adalah teori Cannon-Bard. Jadi, teori ini menekankan bahwa emosi dan reaksi fisiologis tubuh itu terjadi secara bersamaan dan independen sebagai respons terhadap suatu stimulus. Contohnya, ketika kita sedang presentasi, kita akan merasakan gugup. Saat merasakan gugup, secara bersamaan kita akan menimbulkan reaksi tubuh seperti gemetar. Teori yang ketiga adalah Schacher's Two Factors. Teori ini menyatakan bahwa emosi itu merupakan hasil kombinasi antara arousal fisiologis dan interpretasi kognitif terhadap arousal tersebut. Contohnya, ketika kita sedang mengikuti perlombaan, ketika kita hendak naik ke atas panggung, kita akan merasakan detak jantung kita berdetak secara kencang. Nah, saat kita turun dari panggung, kita akan menginterpretasikan hal tersebut sebagai hasil dari rasa gugup kita. Teori yang keempat adalah teori evolusioner. Teori ini menyatakan bahwa emosi adalah hasil dari proses seleksi alam yang membekali manusia dengan respon emosional bawaan yang membantu untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan. Jadi apa sih fungsi dari adanya emosi? Fungsi dari adanya emosi diantaranya yang pertama ada fungsi adaptif. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Yang kedua ada fungsi sosial. Bagaimana cara kita menyampaikan perasaan dan memperkuat hubungan? Yang ketiga ada fungsi kognitif. Bagaimana cara kita membuat keputusan dan bagaimana cara kita berpikir? Yang keempat ada self awareness. Bagaimana cara kita melihat sesuatu yang penting dan bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. Sebuah buku yang terbuka, mudah kau tahu apa ceritanya. Siapa tahu yang telah kau baca, kau aminkan karena kau tahu juga. Tertawa, tertawa. Peluk semua doa, tertawalah semoga semesta mendengar kita belajar menelan apapun aman yang ada. Tertawalah tertawa, peluk semua doa, tertawalah semoga semesta mendengar kita belajar menelan apapun aman yang ada.
Dari eksperimen yang kami lakukan, rata-rata subjek menunjukkan reaksi seperti tersenyum senang. Hal ini sesuai dengan teori Cannon-Bart yang menyatakan bahwa emosi dan reaksi fisiologis tubuh terjadi secara bersamaan dan independen sebagai respon terhadap suatu stimulus. Pada eksperimen, stimulus yang diberikan berupa kalimat penyemangat dari kertas yang ditempelkan pada makanan ringan. Ketika subjek menerima makanan tersebut dan membaca pesan, terjadi dua respon secara bersamaan, yaitu subjek menunjukkan reaksi tersenyum dan merasakan emosi senang, sedangkan yang lain heran dengan emosi terkejut. Menurut teori Cannon-Bart, ketika seseorang menerima stimulus emosional, talamus mengirimkan sinyal secara simultan ke tubuh untuk menghasilkan reaksi fisiologis dan ke korteks otak untuk menghasilkan pengalaman emosional. Stimulus positif sederhana seperti pesan penyemangat memiliki potensi untuk menunjukkan emosi positif pada individu yang menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dan komunikasi yang baik, meskipun singkat dan sederhana, dapat berdampak signifikan terhadap suasana hati dan respon emosional seseorang. Eksperimen yang kami lakukan juga menunjukkan bagaimana emosi dapat muncul sebagai respons langsung terhadap stimulus eksternal yang relevan dalam teori-teori emosi seperti teori Cannon-Bart.